Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya. Suara kaki 5, suaranya orang-orang kecil, suaranya orang-orang yang kakinya ada 5, kayak monster. Tapi meskipun kami orang kecil, orang yang kakinya ada 5, tapi insya Allah kami masih punya logika. Olehnya itu bolehlah kami untuk bersuara. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas fenomena yang terjadi yang sampai sekarang ya masih ramai itu fenomena ini ya, habaib, fenomena nasab. Sebenarnya fenomena nasab ini unik ya, unik menurut saya gitu. Uniknya gimana? Perdebatan fenomena nasab itu yang terjadi hanya di lingkungan ini kaum Nahdliyin aja. Iya dah. Di kalangan kaum Muhammadiyah kan enggak ada. Muhammadiyah ayam-ayam aja, nggak pernah bahas nasab, nggak pernah bahas habaib, nggak pernah. Dan mungkin kayaknya nggak ada ya di Muhammadiyah itu habaib itu nggak ada kayaknya. Ya karena sama ya di kelompok salafi juga nggak ada wahabi itu, wahabi itu nggak ada. Nggak ada rame-rame tentang nasab itu nggak ada. Yang ada ya hanya di kelompok Nahdliyin aja gitu. Kenapa seperti itu? Karena antara kelompok Muhammadiyah dengan orang-orang Nahdliyin itu beda, punya tradisi gitu kan. Kalau orang-orang Nahdliyin itu punya tradisi itu punya tradisi mengagungkan kepada kiai itu luar biasa ya, cara memberikan penghormatannya kepada kiai, apalagi kepada habaib itu bedanya. Sampai kalau seandainya udah meninggal pun itu makamnya kan kadang-kadang dikeramatkan itu, diziarahi tiap hari gitu kan. Itu perlakuan orang-orang Nahdliyin yang tidak akan ditemukan di kelompok Muhammadiyah, kayaknya enggak diketemukan seperti itu. Cara penghormatan orang Nahdliyin kepada para ulama, apalagi kepada para habaib yang yang katanya para habaib ini adalah keturunannya masih ada sambung dengan dzurriyyah Nabi gitu kan. Kemudian kan jadi rame ketika ada orang yang membuat satu tesis, membuat satu penelitian, ternyata menurut orang tersebut Habib itu ternyata nasabnya terputus gitu, sehingga rame. Ya karena perlakuan orang-orang Nahdliyin itu ya yang cara pengagungannya itu sangat berlebihan kepada para ulama, kepada para kiai, para habaib. Akhirnya sebagian di antara para ulama dan para habaib itu mengambil satu karena mendapat satu keuntungan gitu, mengambil satu keuntungan dari penghormatan, pengagungan dari para pengikutnya gitu kan. Ya entah apapun itu keuntungannya kan ya macam-macam gitu. Mungkin ya keuntungan diagungkan, penghormatan gitu, kemudian dapat mungkin secara finansial juga dapat, mungkin atau mungkin secara kedudukan juga dia dapat mungkin, atau intinya dia mendapat penghormatan, itu aja intinya gitu. Sehingga kalau seandainya itu diganggu,
maka eksistensi penghormatannya itu khawatirnya hilang gitu kan, khawatirnya. Makanya ya ketika ada orang-orang yang membatalkan nasab-nasab mereka, akhirnya ya mereka nggak terima gitu. Tetapi kalau menurut saya karena yang namanya kemuliaan, kehormatan di hadapan Allah itu kan bukan karena nasab tertentu gitu kan, tetapi ya karena ketakwaannya kita kepada Tuhan gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seandainya kita misalnya, seandainya saya misalnya tidak disambungkan dengan nasab tertentu pun, misalnya nasab nabi tertentu pun tidak ada masalah, yang penting saya takwa saja kepada Tuhan kan cukup gitu menurut saya, seperti itu. Jadi ya seperti itulah bahas nasab itu. Karena saya bukan ahli nasab, jadi saya tidak bisa menyimpulkan ini nasabnya benar atau enggak. Itu biar urusannya para ulama gitu, yang meyakini bahwa nasabnya itu terputus silahkan gitu, yang meyakini bahwa itu nasabnya tetap sambung, bahwa itu masih dari Nabi, ya silakan, nggak apa-apa. Kan kemarin sudah kita bahas tuh, ketika terjadi perselisihan di antara para ulama, maka yang paling selamat itu menghindarinya gitu. Oke, sampai di sini saja. Mudah-mudahan meskipun ada perselisihan atau apapun itu, bangsa kita, negeri kita tetap bersatu, aman, damai, tentram, sejahtera, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan negeri ini tetap utuh gitu. Kita berdoa sama-sama semoga negeri ini tetap utuh, aman, damai, sejahtera sampai hari kiamat. Saat itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.